Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dengan sebenar-benarnya bersyukur, karena dengan sampai saat ini kita masih diberikan kemampuan, kekuatan oleh Allah untuk menjalankan ketaatan dan ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah selalu mencurahkan rahmat dan kasih sayangnya, taufik dan hidayahnya, maghfirah dan ridhonya kepada kita semua. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, juriyahnya, pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, yang mendengarkan ini semua adalah pengikutnya yang setia, yang senantiasa selalu menyampaikan sholawat dan salam kepada beliau. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti dan dikumpulkan bersama beliau di surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para hadirin, sahabat semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kembali lagi Al-Fakir ingin meminta izin kepada seluruh para tuan guru dan semuanya, ya. Al-Fakir ingin menyampaikan kembali ringkasan hikmah yang ke-13, yaitu 4 dasar untuk mendapatkan cahaya hati dan ma'rifatullah. Jadi di sini ada empat dasar, ya, 4 pilar untuk mendapatkan cahaya hati dan ma'rifatullah. Bagaimana bercahaya hati kita, sedangkan rupa-rupa atau gambar-gambar makhluk ini tampak di cermin hati, dan bagaimana dia bisa berangkat kepada Allah sehingga dia terikat oleh syahwat-syahwatnya, atau bagaimanakah dia bisa masuk kepada Allah sedangkan dia belum suci dari junub, kelalaian dan kelemahannya, ya. Maksudnya bagaimana? Ya, maksudnya adalah, ya, jadi bahwa dia belum paham dengan ilmu makrifat dan dia belum tobat atas kesalahan-kesalahannya. Jadi di hikmah yang ke-13 ini, di dalam ringkasannya itu ada 4 unsur atau dasar, ya, yang akan disampaikan dan dijelaskan, ya. Dasar yang pertama, ya, yaitu bagaimana hati itu bisa bercahaya sedangkan gambar-gambar makhluk itu nampak di hatinya. Maksudnya adalah tidak bercahaya, tidak terang itu hati kita, ya, dengan cahaya Islam, cahaya iman, dan cahaya ihsan. Sedang hati itu cinta atau bergantung dengan dunia, ya, dengan berbagai macam gambar-gambar, ya, hajat-hajat dunia, ya. Hati kita tidak akan terang karena hati kita itu tertutup oleh gambar-gambar dunia yang tadi itu, ya. Cinta dunia ini menguasai hati kita sehingga petunjuk-petunjuk Allah itu tidak tembus, ya. Jadi petunjuk itu berupa cahaya Islam, cahaya iman, dan cahaya ihsan itu tidak akan tembus karena banyak di hati kita itu gambar-gambar, rongsokan, ya. Tidak akan masuk itu cahaya karena hati kita ini sudah dipenuhi oleh gambar-gambar dunia yang tadi. Maka halal haram sudah tidak peduli karena petunjuk-petunjuk itu tidak tembus. Dia tidak bisa menerima nasihat dari orang lain atau dari Rasul atau bahkan dari Allah melalui Al-Quran. Tidak akan bisa menerima nasihat apapun. Tidak tembus karena ketebalan dindingnya dia, karena cinta dunia itu. Hati kita berkarat karena hubudun dunia, tebal hati kita, hitam legam, ya, sulit sekali untuk disembuhkan.
Rasul bersabda yang artinya bahwasanya hati itu berkarat karena berdosa. Satu dosa, satu titik hitam, ya. Dua dosa, dua titik hitam, dan seterusnya sampai hitam legam. Dan ketika kita bertobat, maka hati itu menjadi bersih kembali, ya. Jadi ada dosa johir, ada dosa batin, ya. Kita tobat pun sama, harus tobat johir dan batin. Jadi setiap yang kotor pasti ada cara untuk membersihkannya. Alat pembersih dosa itu adalah hati yang selalu berzikir kepada Allah. Zikir kolbu berarti hati yang selalu berzikir, bukan lisan, ya. Untuk membersihkan hati, ya, adalah banyak-banyak bertobat dan berzikir kepada Allah, ya. Belum sadar apakah kita ini gelap atau terang hati kita ini. Coba kita dengar kata para ulama tentang penjelasan tanda-tanda atau alamat-alamat apakah hati kita ini gelap, ya, tidak tembus dengan cahaya, ya. Nih, yang pertama kata para ulama, orang itu meyakini bahwa sebab itu membekas karena beserta Allah. Jadi sebab itu menentukan, ya. Contoh sembuh karena obat, ya, atau kenyang karena makan dan lain-lain. Oleh Allah perintah kita ini untuk mengadakan, ya, sebab, tetapi sebab itu jangan dikaitkan dengan Allah. Jangan anggap sebab itu menentukan hasil. Jadi sebab ini jangan disamakan dengan musabab Allah, ya. Jangan dikaitkan, ya. Jadi Allah menyuruh kita itu berobat, tapi jangan menjadikan obat itu yang dapat menyembuhkan maksudnya, tetapi Allah lah yang menyembuhkan. Jadi musababnya itu, ya, Allah. Sebab itu jangan dikaitkan dengan Allah. Berobat saja, ya. Yang kedua, dia tidak takut dengan apa yang diancam oleh Allah atau sesuatu yang menjadi laknat Allah, ya. Kata Allah, jangan berziarah, ya. Jangan berziarah ke tempat-tempat yang belum benar seperti kemusyrikan. Jangan berzina, jangan mabuk misalkan, jangan memfitnah, atau jangan melakukan dosa yang lainnya. Tetapi tetap saja menjalankannya. Itu tanda-tanda gelap hati kita, itu cirinya tuh, ya. Yang ketiga, dia tidak mengharap atau tergiur dengan kata perintah Allah, ya. Tidak menyambut di hadis Al-Quran, padahal ganjarannya banyak, rahmat Allah, ridho Allah. Dia tidak tembus, tidak ingin melakukan ibadah atau ketaatan. Berarti hati kita ini gelap, ya. Yang keempat, tidak mengambil manfaat atas ilmu yang dipelajari. Dia mengaji tiap hari, ya, tapi masih saja bermaksiat, berbuat dosa besar, ikut ulama, orang-orang soleh, ya, tapi tidak mengambil manfaat, ya. Yang kelima, tidak mengambil manfaat dengan berkawan dengan orang soleh. Dia bergaul dengan orang-orang yang soleh, ya. Dia ngobrol dengan orang, tapi dia tidak mengambil manfaatnya. Bahkan cahaya orang-orang soleh itu tidak tembus kepada orang ini yang hatinya gelap itu. Yang keenam, dia tidak menangis dengan kemaksiatan yang pernah dilakukannya. Dia nggak nyesel, ya. Kalau ingat itu tidak nyesel, apalagi nangis, ya. Kalau kita ingat dosa terus menangis masih lebih baik. Yang ketujuh, dia tidak merasa malu berbuat sesuatu yang merusak sunnah, ya, dan menurunkan derajatnya atau menghina dirinya atas maksiat itu. Dia tidak merasa malu, tidak merasa rugi ketika meninggalkan ibadah atau ketaatan kepada Allah. Orang-orang yang hatinya gelap mah tidak merasakan manisnya ketaatan ibadah, ya, kepada Allah. Dan yang ke-10, dia tidak prihatin dengan bala yang menimpa kaum muslimin, ya. Biarkan saja, ya. Minimal kita mendoakan kepada saudara kita yang muslim seiman. Ini mah dia mah nggak ada prihatin, ya. Jadi cara mengobati 10 tanda-tanda hati kita yang gelap itu, yang tadi tuh, kita harus taubatan nasuha kepada Allah. Jadi membersihkan, ya, jiwa kita dan rasa kita,
Yang kedua, harus banyak berzikir kepada Allah untuk menerangi atau mengkilatkan hati kita itu, ya. Ini luar biasa nih, ya. Itu dasar yang pertama, ya. Yang kedua, dasar yang kedua itu, ya, supaya hati kita akan menjadi terang dan mengkilat, ya, agar kita mendapatkan ma'rifatullah. Bagaimanakah hati seseorang itu bisa berangkat kepada Allah sedangkan hati itu diikat, dililit oleh syahwat-syahwatnya. Jadi tidaklah naik hati seseorang dari alam keraguan-raguan ke alam yakin sedang hati itu terkait dengan keinginan nafsunya, ya. Nggak bisa tuh. Sebagian manusia ada yang hatinya itu berada dalam keraguan-raguan nih, ada yang ragu-ragu. Contoh, kita yakin akan mati semua, kita yakin. Itu pengakuan kita, yakin kita semua yang hidup pasti mati, ya. Tapi kenyataannya kita ragu-ragu untuk menghadapinya dan tidak percaya kita akan diajab dalam tingkah laku kita sehari-hari. Tidak percaya ada ajab kubur, ajab neraka, tidak percaya, ya. Jadi mereka tidak mempersiapkan. Tingkah laku kita itu bertentangan dengan pengakuan kita bahwa kita akan diajab dalam tingkah laku sehari-hari nanti di alam kubur, ya. Jadi ini maksudnya, hati tidak bisa naik kalau masih ragu-ragu, ya. Yakin itu ada 4 macam di dasar yang kedua ini yang harus kita naiki nih, yakin itu. Yang pertama, yakin pada tauhid, bahwa dia tidak akan melihat pada sesuatu seluruhnya kecuali dari Allah. Jadi tidak bersandar kepada makhluk, ya, dan asbab atau sebab. Jadi hatinya tidak bergantung pada sebab. Karena sebab yang bisa mendatangkan kesenangan atau kekecewaan pada kita, ini adalah sebab doang, bahwa semuanya dari Allah. Kalau kita bisa menerapkan yakin bahwa ini tidak akan ada rasa dendam, dengki, iri, ujub, ria, dan yang ada di dalam hati kita, yaitu adalah hanya Allah saja, ya. Masih ada penyakit ini selama hati kita masih berada dalam alam keraguan-raguan, ya, dan belum bisa naik ke hati yang yakin. Yang kedua, ya, kita harus yakin dengan jaminan Allah, ya. Mereka tidak akan risau dengan rezekinya. Dia yakin apa yang ditakdirkan akan sampai padanya, dan yang tidak ditakdir tidak akan sampai kepadanya. Harus yakin. Kalau kita yakin ini, kita akan baik mencari rezekinya yang halal, ya. Jadi kita akan melakukan yang baik-baik. Orang yang tidak yakin, yang kedua ini, pasti dia cari rezekinya dibablaskan, halal haram, waktu sholatnya juga, ya, bablas terus karena tidak yakin akan jaminan Allah, ya. Yang ketiga, harus yakin pada balasan Allah. Jadi apapun yang kita kerjakan, sebesar apapun, ya, sebesar jarah pun, pasti Allah akan membalasnya, mau kebaikan ataupun keburukan yang kita lakukan. Kita harus yakin tuh, ya. Kata Allah, kalau engkau sholat akan lebih baik dari surga, lebih baik dari dunia dan isinya. Ini janji Allah. Kenapa kita masih melanggar perintahnya, padahal Allah sudah menjanjikan tuh surga dan neraka atau yang lainnya, ya. Karena kita masih berada dalam alam keraguan, ya. Walaupun pengakuannya kita itu tahu, tapi kita ragu-ragu, ya. Yang keempat, yakin bahwa Allah selalu mengawasi makhluk, ya. Jadi Allah itu selalu mengawasi seluruh makhluk, ya. Dimanapun kita berada, pasti Allah lihat, Allah tahu, ya. Selama kita masih berada di alam keraguan, maka kita tidak akan yakin, ya. Nah, keempat, yakin ini dan tidak bisa naik ke alam berikutnya. Jadi selama kita masih memikirkan keduniawian, kita tidak akan bisa masuk ke alam yakin, ya. Ini, ya, dasar yang ketiga, ya, pilar yang ketiga itu, bagaimanakah ingin hati itu masuk pada Allah sedangkan hati masih berada dalam kelalaian, ya. Jadi tidak mungkin hati kita bisa musyahadah kepada Allah
Walaupun musyahadah yang paling rendah nih, selama hati kita masih berlumuran dengan kemaksiatan atau dosa, tidak bisa. Serendah-rendahnya musyahadah adalah dia menyaksikan dengan hati bahwa yang terjadi ini semuanya adalah perbuatan Allah. Ya, jadi hati itu harus selalu ingat kepada Allah. Ya, bahwa ini perbuatan Allah semuanya. Bagaimana orang yang junub dilarang masuk ke dalam masjid, ya. Sama halnya terlarangnya hati yang junub juga, yang penuh dengan kemaksiatan dosa, dilarang masuk kepada Allah Ta'ala. Ya, bersih dulu, taubatan nasuha dulu. Jadi macam-macam kita tamat, kitab tasawuf ini, tasawuf itu, ya sudah diaji semuanya, tapi kenyataannya mereka tidak dapat masuk ke hadirat Allah. Ya, hati yang seperti itulah yang selalu ingat kepada Allah, yang hanya bisa masuk ke dalam alamnya Allah. Jadi hati kita ternyata mau kita ngayunya hebat, mau seperti apa, tapi ya tidak akan bisa. Ya, kenyataannya banyak juga orang yang tidak bisa. Ya, itu. Nah, dasar yang keempat, pilar yang keempat, ya, yaitu bagaimanakah dia bisa paham yang halus-halus selama dia masih bermaksiat. Dia tidak akan paham kata-kata orang soleh, kata-kata para wali-wali Allah, para nabi, bahkan Al-Quran tidak akan ngerti kalau hati kita masih menyimpan atau berpenyakit hati. Ya, seperti ya di dalam ringkasan hikmah ini juga, ya tidak akan paham tuh mau kayak gimana kayak dibahasnya, ya tetap tidak akan paham. Ya, kita mohon perlindungan kepada Allah, mohon pemahaman kepada Allah, ya mudah-mudahan kita bisa menjalankan. Ya, bagaimana akan paham, ya atau bisa menerima petunjuk selama hatinya masih sibuk dengan duniawi dan kemaksiatan yang selalu dilakukannya. Ya tidak akan bisa naik. Ya, wallahu alam bisawab. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fakir mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.